Saya tercengang ya dengan apa yang disampaikan oleh Marwar Sirait. Ini bukan tentang pilkada tetapi tentang Harun Masiku. Marwar Sirait menggelar sayembara berhadiah 8 miliar bagi siapa saja yang berhasil menangkap Harun Masiku. Oke lah, kita menganggap bahwa kalau soal uang 8 miliar kecil lah buat Marwar Sirait. Beliau adalah seorang konglomerat baru saat ini ya, yang memang tiba-tiba meroket menjulang namanya dalam dunia konglomerasi Indonesia. Kita mengapresiasi Marwar Sirait bisa mampu mengumpulkan uang yang banyak dan itu adalah berkah yang harus disyukuri. Tetapi ini bukan soal berkah, bukan soal tentang rezeki Marwar Sirait, tetapi ini tentang sayembara yang digelarnya. Marwar Sirait mengumumkan akan memberikan hadiah 8 miliar kepada siapa saja yang bisa menangkap Harun Masiku. Harun Masiku ini telah menjadi cerita lama, cerita usang ketika dikejar oleh KPK dan hilang lenyap tak berbekas sampai saat ini. Ada banyak bermunculan informasi-informasi katanya Harun Masiku bolak-balik ke Indonesia, sekarang tinggal di luar negeri. Entahlah, bagi saya itu semua hanya informasi yang tak berguna. Karena saya meyakini, ya ini keyakinan saya, boleh dong saya meyakini. Keyakinan saya Harun Masiku itu sudah pindah alam. Tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Oke lah, kita berasumsi sekarang bahwa Harun Masiku masih hidup. Sayembara yang dilakukan oleh Marwar ini, pertanyaannya apakah itu serius atau tidak? Pertanyaan itu, saya pikir bahwa jawabannya bagi saya ya, tidak serius. Karena Marwar juga tahu Harun Masiku itu tidak akan bisa ditangkap oleh siapapun. Marwar juga saya duga tahu bahwa Harun Masiku itu entah di mana sudah tidak bisa ditemukan lagi. Tetapi sayembara itu sengaja dilakukan oleh Marwar Sirait hanya untuk memainkan sebuah peran politik, memainkan sebuah atmosfer politik untuk menyerang Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Karena memang selama ini Harun Masiku dikaitkan dengan Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. Kita tahu terakhir ini konflik antara PDI Perjuangan dengan Marwar yang terkesan sangat arogan mendukung pasangan Ridwan Kamil di Jakarta membuat konflik itu menjadi-jadi kembali. Maka sayembara yang dilakukan oleh Marwar Sirait bagi saya, meskipun dia mampu mengeluarkan uang 8 miliar itu, ya adalah sebuah sayembara yang tidak serius. Karena saya yakin, saya menduga bahwa Marwar sebetulnya tahu kalau Harun Masiku itu tidak bisa ditemukan. Nah, selain bahwa sayembara itu hanya untuk bagian dari opini politik menyerang Hasto, saya melihat bahwa sayembara ini cenderung melecehkan penegak hukum, melecehkan KPK, melecehkan kepolisian, melecehkan dunia intelijen yang dianggap oleh Marwar tidak mampu menangkap Harun Masiku. Polisi, KPK, dunia intelijen diragukan oleh Marwar hingga meminta masyarakat dengan sayembara 8 miliarnya untuk menangkap Harun Masiku. Ini bagi saya ya, saya justru menangkapnya adalah Marwar Sirait sedang melecehkan aparat penegak hukum kita, melecehkan KPK, melecehkan kepolisian, melecehkan dunia intelijen yang mungkin saat ini tahu nasib Harun Masiku. Dan Marwar meragukan para penegak hukum ini kualitas dan kemauannya untuk menangkap Harun Masiku, maka digelarlah sayembara 8 miliar. Aduh, enak juga ya kalau kita bisa nangkap Harun Masiku dapat uang 8 miliar dari Marwar Sirait. Saya juga pengen ya dapat 8 miliar dari Marwar Sirait. Saya kalau tahu Harun Masiku di mana, saya pasti akan datangi sekarang dan akan saya tangkap dan akan saya bawa langsung ke hadapan Marwar untuk meminta 8 miliarnya. Tapi kembali kepada soal keseriusan Marwar ini. Ini hanya sebuah sayembara untuk menyerang personal dari Hasto Kristianto dan juga PDI Perjuangan sebagai partai. Dibangunlah opini untuk kepentingan politik, terutama pilkada kemarin yang memang Marwar sampai harus berbicara tentang politik sara ya, politik identitas agar orang mendukung Ridwan Kamil, terutama kepada kelompok minoritas. Ya, jadi saya mengatakan bahwa sayembara Marwar ini hanya sayembara main-main yang tidak serius. Karena kalau ada yang tahu, masa kalau polisi tahu segala macam penegak hukum tahu, masa nggak ditangkap, kan begitu dalam asumsinya. Jadi ya main-main tetapi tendensinya melecehkan penegak hukum. Itu yang saya tangkap. Jadi sekarang apakah Marwar sedang melecehkan penegak hukum? Saya juga nggak tahu, tapi itu adalah asumsi saya, penilaian saya, dan analisis saya. Boleh dong, sah dong saya berpikir.
Masa pemikiran saja harus mau dikriminalisasi? Oke, salam dari saya Ferdinand Hutahayan di Sosialis TV.